Jadi hari ini saya akan bicara sedikit tentang neraca massa sama spesifikasi peralatan. Ya. Jadi neraca massa ini sudah saudara pelajari di mata kuliah ATK. Ya. Jadi di desain pabrik ini neraca massa diterapkan. Ya. Untuk apa neraca massa ini? Sudah kelihatan PPT saya? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Ya. Ya, jadi untuk apa neraca massa? Untuk mengetahui kebutuhan bahan baku. Ya, itu untuk pabrik yang ditetapkan kapasitasnya, kapasitas produknya. Tapi kalau pabriknya itu ditetapkan bahan bakunya, seperti pabrik gula misalkan, itu kan bahan bakunya yang ditetapkan. Itu untuk mengetahui kapasitas produk. Ya, jadi tergantung mana yang ditetapkan. Ya. Jadi untuk kebutuhan bahan baku atau produk mestinya gitu ya. Yang kedua mengetahui aliran, kapasitas aliran di masing-masing alat. Ya. Terus neraca massa diperlukan untuk perhitungan neraca panas. Terus diperlukan untuk perhitungan kapasitas alat. Terus, ya. Di dalam PFD juga bisa dimasukkan neraca massa juga, ya. Itu kapasitas aliran masing-masing itu termasuk di PFD, ya. Sekarang metode perhitungannya. Ya. Jadi metode perhitungannya itu sekuensial dari depan, ya. Bukan sekuensial dari belakang. Walaupun harga atau nilai yang diketahui adalah produknya. Jadi tetap ngitungnya dari depan, ya. Kalau ngitung dari belakang salah. Secara prinsip salah. Walaupun hasilnya sama, tapi tetap salah. Harus dari depan. Kemudian atau simultan, ya. Simultan itu kalau ada recycle misalkan. Terus atau mulai dari peralatan utama atau peralatan kunci, gitu. Jadi contohnya, misalkan pabrik semen. Pabrik semen itu kalau menghitung neraca massa tidak dari depan dan tidak dari belakang, tapi dari tengah, dari kilen. Jadi dihitung neraca massa kilen dulu, baru yang di depan atau yang ke belakang. Jadi tiap pabrik punya spesifik, ya. Jadi ada yang umum sekuensial dari depan, ya, simultan, dan dari peralatan kunci. Jadi semen itu kuncinya di kilen, ya. Jadi kapasitas pabrik semen itu terkait dengan kapasitas kilen. Jadi kalau kilennya itu tidak dirubah, untuk naikkan kapasitas tidak bisa. Yang ketiga bisa menggunakan software.
Apakah pakai ISIS, pakai Aspen, pakai Prosim, banyak software-software untuk membuat neraca massa, atau pakai Excel ya. Data-data yang diperlukan ya, kapasitas pabrik, terus flow sheet ya, terus ada flow sheet atau blok diagram, data-data termodinamik ya, data keseimbangan kalau ada proses pemisahan, data-data konversi. Ini bukan data konversi ya, data-data biru ini. Jadi ini data kinetika. Tapi biasanya tetapkan ini. Ya, data kinetikanya harus ada, tapi konversi yieldnya ditetapkan ya, dan lain-lain. Ya, itu neraca massa ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Misalkan ini pabrik asam nitrat. Asam nitrat melalui proses oksidasi amonia. Coba perhatikan di situ bahan bakunya apa? Amonia. Bahan bakunya amonia. Produk akhirnya nanti adalah asam nitrat. Setiap prosesnya amonia dioksidasi di dalam reaktor. Ya, jadi ada oksidasi, ada reaksi antara amonia sama oksigen ya. Oksigennya dari udara. Udara difilter, ya, kemudian dikompres, sedangkan amonia di vaporizer. Ya. Jadi masing-masing memiliki tekanan masing-masing dalam fase gas. Itu aliran 2 sama aliran 1. Ya, aliran 2A, terus setelah dikompresi tekanannya setara dengan tekanannya amonia di 1A. Ya, masuk reaktor fixed bed. Masuk reaktor fixed bed, maka di situ terbentuklah asam nitrat. Ya. Nggak langsung asam nitrat, tapi terbentuk NO. Ya, NO atau NO2. NO dan NO2. Ya, kemudian terus itu ada WHB. WHB itu waste heat boiler. Jadi memanfaatkan panas air jadi steam. Ya, kemudian disaring, dikondensasi, ya. Kemudian NO2-nya dilakukan absorpsi, ya, absorpsi dengan apa itu air ya. Maka sudah terbentuk asam nitrat karena NO2 kalau bereaksi dengan H2O jadi HNO3. Ya. Kalau NO dengan air akan jadi asam nitrit. Tapi NO itu akan teroksidasi menjadi NO2. Jadi ini contoh proses yang sederhana. Alat utamanya ada 2, yaitu reaktor dan absorber. Ya, jadi lain adalah alat tambahan. Ya, jadi bagaimana kita membuat neraca massa di sini? Misalkan kapasitas yang ditetapkan adalah kapasitas produksi. Misalkan asam nitrat 10 ton per hari misalkan ya.
Nah, bagaimana kita mencari kebutuhan amoniaknya? Bagaimana kita mencari kebutuhan apa di udaranya? Ya. Tapi yang penting amoniak di sini ya. Nah, ini yang dimaksud ya. Menghitung neraca massa tetap dari depan, jadi bukan dari belakang. Walaupun yang diketahui datanya itu di belakang, jadi tidak boleh disimulasi gitu ya. Pakai neraca massa dibuat di Excel, kemudian disimulasi. Kalau produknya sekian, nanti bahan bakunya sekian gitu ya. Jadi prinsip mendesain itu dari depan. Sehingga untuk mengetahui bahan baku itu harus diperkirakan. Ya, untuk memperkirakan butuh apa di sini? Untuk memperkirakan butuh konversi, ya data konversi, misalkan konversi di reaktor, ya berapa persen, ya. Sehingga dari sini bisa diperkirakan kan, kalau produknya sekian, ya konversinya sekian, bisa tahu berapa bahan bakunya. Ya, selain di reaktor bisa juga di absorber ya. Tidak semua jadi asam nitrat, mungkin ada sebagian ini gitu ya. Itu namanya membuat neraca massa dari depan, jadi tetap ada dua ya, bukan ada dua, istilahnya kita bisa menggunakan basis gitu ya. Jadi basis amoniak sekian, nanti produknya berapa. Ya. Ada dua cara ya. Ada dua cara untuk membuat neraca massa ini. Kita bisa melakukan prediksi ya dengan asumsi konversi di reaktor dan di absorber ya. Kalau absorber bukan konversi tapi efisiensi misalkan ya. Ya, itu prediksi jadi atau basis ya. Basis ditetapkan aja basisnya 100 ton amonia bahan baku, nanti keluarnya berapa, nanti baru di scale faktor ya, jadi kalau produk sekian nanti bahan bakunya berapa ya. Nah, ini kita lihat contoh ya. Nah, ini nggak ada contoh perhitungannya. Coba nanti contoh perhitungannya. Tapi ini sekedar contoh. Ya. Jadi ini contoh neraca massa di setiap aliran. Ya, jadi amoniaknya itu 27.000 kilo atau 27 ton. Udaranya 380 ton. Ya, konverter atau reaktor ya. Itu akan menghasilkan sekian NO ya, sekian H2O, kemudian oksigen yang sisa, nitrogen yang memang inert bawaan udara ya. Terus ada oksidasi lagi ya. Oksidasi itu terjadi di cooler condenser, jadi untuk merubah NO-nya jadi NO2 ya. Jadi di oxidation chamber NO yang 45.000 kilo itu kalau dihitung nanti akan ketemu 51.000 kilo. Asumsi konversinya berapa ya? Jadi 95% misalkan. Maka dapat NO2. Kalau diasumsi semua terkonversi, karena itu reaksinya cepat ya, maka
di oxidation chamber jadi NO2, oksigen, hidrogen. Kemudian di kondenser ada asam nitrat 25.000 kilo, 39.000, aduh ya. Kemudian tambahan air di absorption power ya. Nah, di situ berapa asam nitratnya yang tidak terserap, N2-nya, H2O, nitrogen, oksigen, dan gas buangnya mengandung oksigen, O2, nitrogen, dan produk asamnya 93 ton HNO3 yang mengandung air 60.000 ya. Ini kan alatnya tidak, jadi neraca massa ini seperti ini ya, neraca massa di tiap alat ini ya. Cuma ditulis di seperti flowchart seperti ini. Jadi kalau ini kita masukkan ya, biasanya dalam bentuk seperti ini. Nah, tampilannya sekarang modelnya begini. Jadi tugas pradesain pabriknya nanti tampilannya juga gini. Jadi neraca massa yang ada di sini tadi ditulis di tabel. Nah, ditulis di tabel, masukkan komponennya, kasih nomor aliran, ya. Ya sudah, ya ini. Jadi ini flow sheet yang sudah dilengkapi neraca massa. Nanti tinggal nambah simbol-simbol bulat apa gitu ya, kondisi operasi, temperatur, tekanan, ya. Ya itu contoh. Ada satu contoh lagi ini. Yang ada perhitungannya, misalkan ini ya. Ya, ini contoh membuat neraca massa. Ya. Conservative Petroleum Company has recently been reorganized, and the new management has decided the company must diversify its operation into the field if it wish to remain competitive. Ya, jadi industri perminyakan itu kalau ingin kompetitif, dia harus mengembangkan produk petrokimia. Ya, yang disebut produk petrokimia itu bukan petrokimia gresik ya, bukan. Petrokimia itu adalah bahan kimia yang berasal dari minyak bumi. The research division of the company has suggested that a very promising area in petrochemical field will be the development and manufacture of biodegradable synthetic detergent using some of the hydrocarbon intermediate presently available in the refinery. Jadi divisi riset dari perusahaan menyarankan untuk mengembangkan bidang petrokimia itu untuk mengembangkan pembuatan deterjen sintetis yang biodegradable. Ya. Kemudian apa yang dilakukan? Ya, ini mulai dari ide kan ya. A survey by the market division has indicated that the company could hope to attain 2.5% of the detergent market. Ya. Jadi survei ya kemarin kelompok 1 ya. Survei pasar gitu ya. Jadi di sini mencapai kesepakatan kira-kira bisa mencapai 2,5% dari pasar deterjen yang ada sekarang. If a plant with an annual production 15 million pound were to be built, the
To provide management with the investment comparison, the design group has been instructed to proceed first with preliminary design and update cost estimate for non-biodegradable detergent producing facilities similar once planted and biodegradable facility. Ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan ya perbandingan investasi, ya desain group telah diinstruksikan untuk memproses preliminary design, pradesain pabrik, ya preliminary kan pra ya, untuk update cost estimate untuk mengetahui biaya, ya estimasi biayanya untuk menghasilkan non-biodegradable deterjen. Tuh, idenya ya. Kemudian ya dilakukan literatur survei atau penelitian ya. A survey of the literature reveal that the majority of the non-biodegradable detergent are alkyl benzene sulfonat. Jadi berdasarkan hasil survei literatur menunjukkan bahwa kebanyakan non-biodegradable deterjen itu adalah alkyl benzene sulfonat atau ABS. Theoretically, there over 80,000 isomeric alkyl benzene in the ring of C. Ini angkanya hilang ya. Jadi C berapa ya? Ya kira-kira C6 sampai C18 mungkin ya. For the alkyl side chain cost, however, generally favor the use of dodecan. Dodecan itu berarti apa tuh? 12-an ya. Propylene tetramer ya as the starting material for ABS ya. Jadi 12 ya. Tetra itu 4, propylene itu kan 3 ya. Dodecan itu propylene tetramer atau yang C-nya 12. There are many different scheme in the manufacture of ABS. Ini kan banyak proses ya, banyak skema untuk membuat ABS. Most of the scheme are variation of the shown figure. Nanti kita lihat di gambar di ini. For the production of sodium dodecyl sulfonat, the abbreviation of the process is as follows. Ini proses uraian prosesnya ya. Jadi kemarin itu kelompok berapa itu? Yang pemilihan proses kelompok 2 ya. Di kelompok 2 itu ada kurang PowerPoint-nya. Jadi setelah membuat flowsheet itu harus dilengkapi uraian proses dari flowsheet itu dalam bentuk tulisan narasi seperti ini ya. Jadi this process involves reaction of dodecan with benzene in the presence of aluminum chloride catalyst. Fractionation of the resulting the crude mixture to the recover the desired boiling rings of dodecan benzene. Sulfonation of the dodecan benzene and subsequent neutralization of the sulfonic acid with caustic soda, blending. Ini ada uraian prosesnya. Jadi bagaimana bahan baku itu direaksikan, ya dipisahkan, dimurnikan dan seterusnya. Jadi ada uraian prosesnya ya. Jadi setiap blok diagram atau flowsheet itu ada uraian prosesnya. Nah, ini lanjutan uraian prosesnya ya. Terus beberapa asumsi tentunya ya. Beberapa asumsi mungkin menyangkut bahan baku tambahan, terus konversi, ya, efisiensi dari alat dan sebagainya. Nah, ini semua uraian proses. Anda bacakan semua. Nah, ini yang tadi yang proses basic reaction of the process. Jadi alkylasi, bensin,
dengan dodeken tadi ya, C12H24 dodeken dengan katalis L2CL3 ya, itu akan jadi C6 C12H25 ya. Kemudian terjadi proses sulfonasi. Ya. Sulfonasi maksudnya gugus SO3H. Ya. Kemudian netralisasi dengan NaOH. Nah, maka jadi C12H25, C6H4, C3Na. Ya. Jadi ini ada 3 reaksi dari bahan baku sampai dengan produk. Ya. Kemudian data-data yang diperoleh dari literatur bahwa yieldnya itu antara 85-90%. Have been obtained in the alkylation step. Dan lanjut in the sulfonation process itu bisa hampir 100%. Dan yield untuk netralisasi itu sekitar 90%. Ya. Jadi yield itu bisa ditetapkan sebetulnya ya, tapi data literatur itu untuk membantu ya di dalam penetapan itu supaya kita nggak terlalu besar atau terlalu kecil. Ya. All 3 steps are exothermic and require some form of jacket cooling. Ya, jadi semua reaksi itu adalah exothermic sehingga butuh pendingin. Apakah pakai jaket atau pakai coil to maintain the isothermal reaction temperature. Ya, untuk data-data laboratorium data ini kebesarannya. Ya, data laboratorium untuk sulfonasi deododetensin terkait ventilator provide additional information which related material balance. Ya, itu diketahui reaksinya. Nah, kemudian yang diketahui di literatur tadi, jadi ini diringkas untuk membuat neraca massa. Sulfonation is complete if the ratio 20% oleum to the benzene. Jika 1,5. Spent sulfuric acid removal is optimized with addition of 0.244 pound of water to the settler for each 1.25 pound of 20% oleum at the sulfonation step. 25% excess of NaOH 20% suggested for neutralization. Operating condition of this process are reported in the literature varies number depending upon the particular process. Jadi ini adalah problem statement dari satu proses ya. Dari proses ini kita bisa buatkan blok diagramnya. Kita buatkan PFD-nya dan kita buatkan neraca massanya ya. Nah, jadi di sini yang diminta adalah menggambar flow diagram kualitatif ya. Jadi yang dimaksud flow diagram kualitatif ya gambar flow diagram itu aja, PFD ya. Kemudian draw kuantitatif diagram. Nah, kuantitatif diagram itu ya adalah kualitatif flow diagram yang dilengkapi neraca massa. Ya, dilengkapi neraca massa. Ini adalah PFD-nya. Jadi bensin dodeken ya dengan AlCl3 sebagai katalis
Ya, ini reaktor alkilatornya. Kemudian produknya ya didestilasi kolom, dipisahkan di destilasi kolom untuk memisahkan komponen bensin yang dikembalikan, kemudian destilasi kedua memisahkan dodekannya kembali, kemudian di kolom ketiga itu dapat heavy alkylated hydrocarbon dan bahan untuk BS tadi, ya itu masuk ke reaktor sulfonasi, ya, dan separator, kemudian masuk ke reaktor neutralisasi, ya. Kemudian ke spray dryer, ya itu produknya, ya. Jadi ini gambar dari proses, ya. Sebenarnya gambar itu diciptakan dari urut-urutan reaksi yang ada di proses. Nah, kemudian bagaimana menghitung neraca masanya? Nah, jadi produk, ya, produk yang diinginkan di situ. Kemudian umpannya, umpan bensin, umpan dodekannya juga dihitung. Nah, jadi basisnya ini tidak menggunakan basis, tapi ini hanya contoh tadi, ya, berapa kapasitas, ya, kapasitasnya tadi kan dalam bentuk berat, ya, kemudian dikonversi jadi mol, ya. Jadi untuk mol, kenapa mol? Untuk memudahkan memprediksi, ya, memprediksi kebutuhan bensinnya. Nah, ini prediksinya. Jadi 122 dibagi tadi konversi di ada 2 tadi, ya. Konversinya ada 3 kan. Ada 0,95, ada 100%, ada 90%. Sehingga kita bisa tahu di sini. Demikian juga untuk feed dodekannya dari prediksi tadi, terus eksesnya, nah, semua itu, ya. Jadi contoh ini untuk memberikan gambaran bagaimana memprediksi kebutuhan bahan baku, itu aja. Karena kebanyakan mahasiswa tidak menuliskan ini. Jadi tahu-tahu bahan baku sekian gitu. Nggak dijelaskan dari mana datangnya bahan baku itu. Ya. Karena di simulasi, ya, pakai Excel, kalau produknya sekian, bahan baku sekian gitu. Jadi nggak punya nggak punya wawasan memprediksi. Jadi kenapa bisa begitu? Semua itu berdasarkan asumsi, ya, asumsi konversi, efisiensi dan sebagainya itu bisa. Ya. Kemudian hasil perhitungannya diaklasin proses, ya, yang yieldnya sekian, yang tidak bereaksi sekian, yang tidak bereaksi dari dodeken sekian, ya. Sulfur masuk, sulfur keluar, dan seterusnya, ya. Jadi ini perhitungan neraca massa biasa. Dari sini baru kita masukkan ke the weight of FeA carbon is obtained by different after complete material balance diagram is follow, ya. Jadi ini neraca massanya, material, ya, processing, produk, ya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan.
Sudah paham berarti ya? Kalau tidak ada pertanyaan kan berarti sudah paham. Prof, saya izin bertanya. Ya. Untuk yang penulisan neraca massanya tadi yang bersamaan dengan flow diagramnya itu ada tulisan trace itu maksudnya bagaimana ya, Prof? Trace itu kalau jumlahnya sedikit, jadi kalau masukkan di format itu nggak masuk gitu ya, terlalu kecil dan itu nggak penting, artinya nggak ngefek di produk atau kayak ditulis trace ya, atau alternatifnya dikasih format beda kan, misalkan ya 2 angka di belakang koma atau 4 angka di belakang koma ya, biasanya nggak usah besar-besar, misalkan 2 angka di belakang koma gitu. Kalau trace itu misalkan 0,000001 misalkan gitu ya, kalau dituliskan di situ kan nggak menarik, jadi nggak imbang tulisannya ya, dan itu nggak penting gitu loh ya, nggak penting, sehingga ada 2 alternatif. Kalau itu penting, nyatakan dengan satuan yang berbeda, misalkan ppm gitu ya, kalau penting. Kalau nggak penting, tadi tulis trace saja, kan nggak ngefek nanti di dalam perhitungan desain alat dan sebagainya, enggak pentingnya. Itu penulisan keras. Ya. Sekarang kembali lagi ke fungsinya, ke bab berikutnya, yaitu spek alat. Ya, spek alat. Ya. Saya tanya, buat apa spek alat itu dibuat? Saya izin menjawab, Prof. Ya, kita lanjutkan ya. Spesifikasi alat. Spesifikasi alat itu dibuat untuk apa?
Kalau neraca massa tadi kan sudah ya, supaya saudara paham setiap yang dikerjakan itu tahu maksudnya. Untuk apa kira-kira? Nah, jadi untuk mengadakan peralatan, untuk procurement, ya. Jadi mengadakan peralatan pengadaan untuk pengadaan, ya. Jadi sini procurement. Procurement. Pengadaan peralatan itu ada dua. Ada yang buat sendiri pesan, lewat pesan. Ada yang sudah jadi beli, gitu ya. Jadi bisa untuk pembelian alat-alat yang telah sedia di pasaran. Standar equipment, misalkan pompa, ya blower, bed conveyor, ya, HE misalkan ya, itu bisa dibeli yang tersedia di pasaran, standar equipment. Atau alat yang besar juga seperti kiln. Kiln itu juga beli, nggak buat sendiri. Kiln. Ya. Boiler misalkan. Ya. Yang kedua untuk pembuatan alat, ya special equipment. Jadi alat itu dibuat sendiri. Ya, karena di pasaran nggak ada, harus dipesan. Ya buat sendiri atau pesan. Ya, ringkasan dari desain alat ini itu disebut preliminary specification sheet for equipment. Ya, jadi ada lembaran spesifikasi, terus ada juga detail final specification, ya, detail spesifikasi. Ya. Preliminary specification sheet equipment biasanya identifikasi, berarti nama alat, fungsinya apa, operasinya apa, operasinya pada suhu berapa, tekanan berapa misalkan. Terus bahan bakunya, bahannya di handle apa, fluida yang misalkan pompa fluidanya apa. Ya, kemudian ada basic design data, hasil perhitungan, essential control, mungkin alat pengendali yang harus dipasang, terus insulation requirement kalau ada isolasi, terus allowable tolerance, ya, jadi toleransi, siapa lagi, special information and detail pertinent to the particular equipment. Ya, kemarin kan ini misalkan pompa ya. Pompa itu ada sentrifugal, ada reciprocating, ada diafragma, ada rotary gear, ada rotary vane. Itu biasanya untuk kapasitasnya yang beda ya. Variasi kapasitasnya, terus head-nya. Ya, kalau pompa itu harus pompa ketinggian sampai 200 meter, itu sentrifugal harus di seri, jadi multi stage ya. Kalau reciprocating bisa tanpa di seri. Terus kalau ada slurry ya itu pakai rotary gear. Ya, jadi pemilihan ya, pemilihan itu bergantung dari fluida yang ditangani. Ya. Nah, sekarang bagaimana mendesainnya ya dari persamaan-persamaan yang sudah saudara pelajari di OTK ya. Misalkan untuk pompa. Ya. Pompa itu bisa pakai namanya shortcut sizing untuk menghitung powernya ya. Jadi bisa pakai perhitungan dengan persamaan Bernoulli ya. Persamaan raca massa mechanical energy balance ya.
Tapi ini ada cara yang paling cepat, yaitu shortcut sizing. Jadi pokoknya tahu delta P-nya, tahu flow-nya, asumsi efisiensinya, atau efisiensi bisa dicari 0,7 untuk sentrifugal, 0,9 kalau reciprocating, kita bisa dengan cepat menghitung power. Ya. Ini contohnya. Gas moving equipment, misalkan fan, blower, kompresor. Jadi bedanya kalau fan itu low, pressure drop, kemudian blower di atasnya, kompresor yang tinggi. Nah, ini kebalik ini. Nulisnya bukan lebih kecil, tapi lebih besar. Lebih besar dari 5 bar. Tipe kompresor ada rotodynamic, centrifugal, axial, ada positive displacement, reciprocating piston, rotary, screw, global brake. Terus aspiration column, ya, kolom destilasi, misalkan packing, pakai tray, ya, spesifikasinya, ukurannya, itu bisa dihitung pakai apa? Ya, perhitungan manual yang sudah pelajari di OTK 3, atau sudah pakai ISIS atau ASPEN, ya, bisa lebih cepat sizing, karena di ISIS disediakan itu untuk menghitung kolom destilasi. Ya. Kemudian equipment special data sheet, jadi nanti lembaran-lembaran itu perlu dibuat, ya. Jadi setiap alat ada equipment data sheet-nya, equipment specification sheet. Ya. Jadi tentang vessel, kolom tray, titik changer, plate heat changer, centrifugal pump, diverting pump, rotary positive mixer. Nah, ini mestinya dikelompokkan mestinya. Tapi selama ini tugas pradisian anak-anak itu, nah setelah itu diurut itu, urut per nomor alat yang ada di flow sheet. Jadi kalau pompanya ada 10, nanti muncul 10 kali gitu. Tapi kalau yang sebenarnya kalau di pekerjaan-pekerjaan desain ini, pompa itu jadi satu, misalkan dibuat semacam tabel gitu, pompa nomor sekian jadi satu gitu. Ya. Jadi nanti di appendiknya juga nggak perlu semua dicantumkan, cukup dicantumkan satu, misalkan pompanya 10. Appendiknya cuma satu pompanya. Karena appendik itu hanya sekedar contoh perhitungan. Ya, hasil perhitungannya itu sudah dituangkan dalam bentuk sheet ini. Ya. Nah, ini contoh sheetnya, misalkan ya. Oh ini mana ya? List ya, list. Kan, list. Ya. Nah, ini yang sering tidak sesuai, ya. Jadi kalau kita menuliskan spek, ya, data apa yang dituliskan dalam spek itu? Itu yang sering banyak salah di dalam tugas pradesain. Kadang-kadang karena ngikut yang salah, ya, nyuntuh kerjaan yang lalu yang mungkin tidak dikoreksi semua, ditiru gitu aja, ya. Jadi kalau tangki misalkan, ya, general pressure itu tipenya, tipe roofnya, ya, tipe apa itu tutupnya, apakah cone roof, floating, cylinder, WV, ya. Kemudian kapasitasnya, panjang, tinggi, diameter, ya. Operating desainnya, temperatur, orientasinya, vertikal, horizontal, spherical. Nozzle-nya kalau dilengkapi dengan nozzle, ya. Inlet, outlet, instrumen, support-nya, ya. Material selection-nya, meter yang dipakai apa.
Jadi yang perlu diperhatikan nanti menyangkut panjang, tinggi, diameter, itu kan ada standar ya, standar satuan ya. Apakah pakai SI atau pakai British? Ya, antara British sama SI tidak ada masalah mau pakai itu. Tapi yang sering masalah itu kalau kita menuliskan panjang, tinggi, ya itu nggak ada masalah, mau rubah satuan nggak ada masalah. Begitu diameter atau tebal, ya itu harus standar. Jadi misalkan tebal plat, ya setengah in misalkan, atau 1/4 in misalkan, atau 5/8 in misalkan, ya itu nggak boleh dirubah satuannya. Jadi jangan dirubah ke feet atau ke meter, nggak boleh. Jadi karena itu ukuran standar, jadi jangan dirubah. Itu yang sering salah di situ. Jadi bukan semuanya SI. Jadi pengertian semuanya SI itu harus standarnya SI. Jadi kalau standar tebalnya SI itu berapa? Misalkan tebal plat itu apa? British juga ada. Ya. Jadi tidak bisa semuanya dikonversi dengan satuan yang sama, ya meter atau sentimeter, tapi lihat standarnya. Biasanya untuk tebal biasanya ya, atau diameter cube misalkan ya. Heat exchanger ini misalkan ya, tipenya, bebannya, panjang, tinggi, diameter, orientasinya, cell size, tube size-nya, nozzle-nya kalau diperlukan, supportnya sama ya. Nah ini contoh anunya apa, sampel data sheet ya. Tapi yang saudara buat itu biasanya lebih sederhana dari ini ya, paling cuma poin-poin yang diperlukan seperti yang tadi, isi buat tabel gitu aja. Ini contoh untuk vessel, ini untuk kolom kalau tidak salah. Vessel ini juga vessel. Yang ini yang ada 3 vesselnya. Vessel semua ini dihapus saja ini. Ini kolom dalam datasheet, kemudian exchanger, plate heat exchanger, ya. Centrifugal pump, ya ini kecil ya nggak bisa dibaca ya. Ya, jadi itu untuk spek. Kemudian untuk alat utama, untuk alat utama biasanya detail. Ya, tapi saudara tidak diminta sekarang untuk buat ini. Dulu diminta ya, dulu diwajibkan salah satu alat utama. Sekarang ini nggak ada sekarang, ya perlu. Ya. Ini apa ini? Deaerator. Apa ini? Ini kolom ya. Nah, sudah kira-kira ini untuk spek. Ya. Ya, saya kira sampai di sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk neraca massa dan spek. Jadi untuk bab ini saya akhiri. Nanti minggu depan saya akan ngisi pertama manajemennya dulu, 2 kali pertemuan, kemudian perhitungan investasinya ya, nilai uang, perkiraan harga alat, terus investasi ya. Analisis ekonomi ya. Udah itu aja kira-kira ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Jika ada,
Kok diam semua ya? Paham atau tidur ini? Halo? Paham, Prof. Paham ya? Ya sudah kalau gitu. Prof, Ya. untuk PPT-nya itu belum di-share, Prof. Oh, PPT-nya belum di-share ya, saya share dulu. Iya, baik, Prof. Terima kasih.
Prof, saya izin bertanya. Ya, Ini saya masih rada bingung sebenarnya, Prof. Berkaitan tentang ini kapasitas ini mencari fit awal itu, Prof. Fit Fit. awal dari ini untuk material balance, Prof. jadi ada dua cara untuk mencari fit ya. Pertama pakai basis. Di basis saja dulu, nanti keluar produknya. Nah, produknya bandingkan dengan kapasitas yang direncanakan. Misalkan di faktor gitu, kalau basis 1000 keluarnya sekian. Nah, nanti kalau ingin keluarnya seperti kapasitas produknya, berarti kita tahu fitnya gitu. Ya, itu metode pertama ya. Metode kedua seperti contoh tadi, diprediksi. Jadi pokoknya konversi efisiensi semua ditetapkan, dihitung. Jadi kalau ingin dapat produk sekian berarti butuh bahan baku sekian. Ya. Oh, berarti bisa dibasiskan ya, Prof. Nggak harus yang seperti di bab 1 kemarin kah, Prof? Atau bagaimana? Memang ada dua cara, bisa pakai basis. Kalau basis kan tidak perlu memperkirakan apa-apa. Ya. Jadi langsung dihitung dari depan ke belakang. Nanti kalau sudah nyampe belakang dicek apakah sesuai dengan kapasitasnya. Kalau enggak ya di faktor. Jadi kalau produk sekian, bahan bakunya sekian. Jadi kalau produknya sekian, bahan bakunya sekian gitu aja. Ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya sudah kalau gitu. Kalau masih ada lagi, kalau ada ya saya akhiri aja. Saya izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Ini terkait pembagian tugas materi kelompok. Itu kan dari kelompok 4 itu pembuatan neraca massa. Lalu untuk kelompok 5 itu pembuatan neraca energi, lalu kelompok 6 baru spesifikasi alat. Tapi tadi belum ada neraca energi, jadi dilompati gitu ya, Prof? Oh iya, neraca energi itu nggak banyak ya. Jadi neraca energi itu, karena neraca energi itu nggak kayak neraca massa ya. Kalau neraca massa itu hampir semua alat itu ada neraca massanya. Kalau neraca energi itu hanya yang ada pendinginan atau ada pemanasan atau ada panas reaksi gitu. Jadi tidak semua, kadang-kadang anak semua alat dikasih perhitungan neraca energi, tidak semua. Jadi dipilih misalkan pada pada pabrik semen itu yang ada neraca energinya di sekitar kilen aja. Ya, sekitar kilen aja. Jadi sebelum masuk kilen, di kilen, sekitar kilen. Itu yang lain kayak waktu crushing, ball mill itu nggak perlu dibuat neraca energi ya, karena yang dimaksud energi di sini itu adalah neraca panas ya, bukan energi untuk alat ya. Jadi kebutuhan hanya untuk memperkirakan neraca energi itu membutuhkan kebutuhan pemanasan ya, kebutuhan pemanasan atau pendinginan dalam satu proses, sehingga nanti berkaitan dengan kebutuhan power listrik atau apa yang dibutuhkan situ ya. Jadi bukan sekedar semua alat harus ada neraca energinya dan neraca massanya. Jadi belum tentu. Kadangkala memang ada alat yang neraca massa energi harus dihitung bersamaan seperti humidifier misalkan ya, atau drying. Itu nggak bisa ngitung neraca massa tanpa ngitung neraca energi, karena itu saling terkait gitu ya. Untuk gas ini yang di biodiesel itu rasanya neraca energinya terlalu simpel gitu loh. Nanti saya buatkan yang nggak terlalu simpel, maksudnya yang sedikit, paling nggak ada 2 atau 3 alat lah untuk neraca energinya. Saya kasih
ya ya kayak ini tadi ya, saya kasih flow sheet, terus nanti buat neraca energinya gitu ya. Kan masih minggu berikutnya kan, masih bukan minggu depan kan ya? Sepertinya ya, Prof. Ya kan, yang minggu depan kan masih di penentuan lokasi ya. Penentuan lokasi, layout sama apa ya satunya ya? Lupa saya. Ya kira-kira belum. Nanti tak siapkan minggu depan, tak siapkan bahannya untuk neraca panas. Untuk spek itu ngikuti flow sheet yang ada aja, enggak apa-apa. Kan tidak semua gitu ya. Untuk spek itu ambil contoh, hitung spek pompa 1, terus spek storage ya, storage bahan baku atau storage produk 1, terus satunya misalkan reaktor esterifikasi misalkan, sudah itu aja ya. Jadi 1 alat utama, 2 alat tambahan. Itu untuk spek. Jadi enggak semua alat, hanya untuk contoh aja, untuk ya, contoh bagaimana caranya ngitung, contoh bagaimana menampilkan spek itu aja. Ya. Oke, Prof, terima kasih. Semua ya. Ya itu kira-kira ya. Jadi untuk yang berikutnya nanti saya siapkan saya siapkan bahannya dulu. Soalnya nanti kalau kamu cari sendiri, nanti copy paste dari laporannya anak-anak, nggak nyambung nanti, maksudnya nggak jelas jadinya. Ya. Baik, Prof. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.